Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Selamat pagi nih, tepat 21 April 2026. Selamat hari Ibu Kartini. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada ibu atau bapak yang saat ini hadir. Lahir tanggal 21 April adalah hari Ibu Kartini. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Kartini yang lahir hari ini, maksudnya ulang tahun hari ini ya, maksud saya 21 April hari ini, hari Ibu Kartini. Saya ucapkan selamat, berbahagia, diberkati sama Tuhan. Mari ketua sekali dengan firman Tuhan. Aku melayangkan kepadamu, aku melayangkan mataku yang bersemayam di surga. Buat Bapak Ibu semua, mari mata kita tertuju kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hari demi hari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati, sekali lagi yang ulang tahun hari ini. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang tepat hari Kartini. Semua diberkati sama Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua makin cinta Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kepadamu aku Tuhan. Aku melayangkan mataku kepada Engkau ya Tuhan, yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan, tatkala di surga, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Bapa.
Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku pagi ini untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Kuduskanlah hidupku, biar aku dibentuk jadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ku mau setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita mau setia melakukan kehendak Bapa di surga dengan mata tertuju kepada Yesus. Berarti sentral hidup kita Yesus di atas segala galanya, karena Dia Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita selalu dapat kekuatan dari firman Tuhan. Tidak ada sumber kekuatan lain kalau kita hanya dekat dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca Mazmur 123 ayat 1 sampai 4, satu pasal hanya 4 ayat. Puji Tuhan, yang penting kita cinta firman Tuhan. Biarpun hanya 1 ayat, itulah firman Tuhan. Dan kalau kita baca firman Tuhan, komit kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan pagi ini kita baca, kita melakukannya. Yaitu, mari kita baca dulu supaya jelas. Ayat 1, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Amin. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat, di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu, baik di dalam pelayanan, dalam bisnis, apapun, mari kita berdoa terlebih dahulu. Katakan kepada Yesus, kepadamu Tuhan, aku melayangkan mataku, hidupku serahkan kepada Engkau. Engkau yang ada di dalam kerajaan surga, yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Artinya, Yesus kita tempatkan di atas segala galanya. Sebelum kita bekerja, sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, sebelum aktivitas apapun, vertikal Tuhan Yesus nomor 1. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jadi kita mengenal 2 prioritas, skala prioritas. Prioritas skala vertikal itu Tuhan, baru skala prioritas yang kedua itu pekerjaan aktivitas yang harus kita kerjakan hari ini. Tapi nomor 1, prioritaskan Tuhan nomor 1. Melayangkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nomor 1 Tuhan. Kalau nomor 1 Tuhan, maka kalimat janji Tuhan berikutnya, maka sekali akan ditambah kepada kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita kaya berarti dari Tuhan. Semua keberhasilan, kemenangan dari Tuhan. Mari belajar kita untuk mata selalu tertuju kepada Tuhan. Jadi artinya prioritaskan di atas segala prioritas. Nomor 1 Tuhan Yesus Kristus. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Amin. Jadi Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan ada di atas segala-galanya. Dia bos kita, di atas segala bos.
di atas segala pimpinan, di atas pokoknya Tuhan, teratas, tertinggi di atas segala-galanya. Jadi mari kita belajar prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Menomorsahkan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas datang terlebih dahulu, ya, kita menyembah kepada Tuhan, kita berdoa, bernyanyi, pokoknya Yesus nomor satu dan baca Alkitab. Baru nanti setelah nomor satu Tuhan, Tuhan buka jalan perkara yang lain. Dan Tuhan kan berkati kita. Terus ayat yang ketiga, kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Amin. Di dunia, di luar Yesus ada penghinaan. Di luar Yesus ada penghukuman. Di luar Yesus ada bencana. Tapi di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban, ada jalan keluar. Ada segala-galanya. Dan nomor satu, kita punya tempat di sorga. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya menomorsatukan Tuhan. Saya tidak pernah absen mendengarkan firman Tuhan pagi, malam, tidak peduli. Kalau sudah tidak dengarkan urusan tanggung jawab Bapak Ibu. Yang penting pribadi kita tanggung jawab sama Tuhan. Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan, saya baca Alkitab. Karena saya butuh firman Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Yesus. Saya butuh Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan saya gagal binasa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kehidupan saya dipelihara. Karena ada tangan Tuhan yang ajaib akan pelihara kehidupan Bapak Ibu bersama saya. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Ayat yang 4 terakhir. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olah-olah orang-orang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Di dunia penuh dengan orang congkak sombong. Nah, dalam dunia kita bisa dihina orang. Itu dunia. Besok di surga nggak ada hina menghina, nggak ada. Di surga nggak ada orang sombong. Yang ada adalah penuh damai sejahtera sukacita. Yang tertinggi di atas segala-galanya. Yang layak kita puji dan sembah hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Mata kita mau selalu tertuju kepada Tuhan. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu berbisnis, sebelum bekerja, sebelum pelayanan, sebelum apapun aktivitas kita, mari mata kita tertuju kepada Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan Tuhan berkati. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Yang penting mari setiap kita semua bersama saya, mari kita datang kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Lihat waktu Raja Yosafat, kalau kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 20, mataku tertuju kepadamu. Mari sama baca 2 Tawarikh pasal 20 saudara. Ayat 12. Ya, secara manusia dia takut pada waktu itu menghadapi musuh. Tapi begitu mana mata memandang kepada Tuhan Yesus, di situ kebesaran Tuhan dinyatakan. Mari semua baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menghadapi dunia bisnis, dua kerja, dunia pekerjaan, apapun, katakan, Tuhan, aku tidak mampu menghadapi apapun yang kuhadapi, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Kalau kita tertuju kepada Tuhan, jadikan Tuhan yang terutama, jadikan Tuhan sebagai Raja di segala raja, prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas, maka kuasa Tuhan akan turun menyertai kita. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua. Kita diberkati sama Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu. Tuhan punya rencana yang indah untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Kita diciptakan sama Tuhan untuk memuliakan kerajaan surga. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kita mau menuruti kehendak-Mu Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Kartini. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang ulang tahun, kepada Bu Kartini semua diberkati. Happy birthday. Dan nomor satu, pada kesempatan ulang tahun ini, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Setiap kita yang Tuhan berikan kesehatan buat kita, kita diberkati sama Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus, karena dari Tuhanlah ada keberhasilan, ada berkat, ada damai sejahtera. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.